Assalamualaikum warahmatullah. Halo sobat manajemen, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama dengan saya Algo Vicky. Pada channel ini kita akan belajar banyak tentang organisasi, manajemen, dan pengembangan diri. Oke? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang PPN. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah familiar ya tentang PPN ini. Ya, dalam kesempatan kali ini mungkin kita agak ulang-ulang dan sharing-sharing sedikit terkait dengan PPN. Ya, PPN adalah pajak pertambahan nilai, di mana ini merupakan salah satu cara pemungutan pajak dari konsumsi masyarakat di suatu negara atau sebuah kawasan yang disebut dengan kawasan pabean. Jadi kawasan pabean ini adalah kawasan di mana suatu negara yang mencakup wilayah daratan, lautan, serta ruang udara, di mana pada satu lingkup wilayah pabean ini berlaku sebuah peraturan perundang-undangan pemerintah atau mungkin biasa kita sebut dengan peraturan negara ya. Jadi pabean adalah satu wilayah perbatasan negara yang meliputi dari 3 unsur lokasi tadi, daratan, lautan, dan ruang udara. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur dan mendasari tentang pelaksanaan PPN ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak penambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah yang mulai diberlakukan per 1 April tahun 2010 lalu. Dan ada juga beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau pajak penambahan nilai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN atau pajak penambahan nilai. Dan masih ada beberapa peraturan pemerintah lainnya yang mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup saya beberkan peraturan pemerintah yang tadi karena bisa untuk mendasari pemahaman kita tentang dasar hukum dari pelaksanaan PPN. Oke, baik. Setelah mengetahui dasar hukum pelaksanaan PPN, maka selanjutnya kita akan mengenal lalu memahami tentang karakteristik dari PPN. Oh guys, PPN adalah pajak yang penarikannya itu berdasarkan atas konsumsinya di dalam negeri. Misalnya kita membeli barang penyedap makanan misalnya, lalu kita konsumsi di negara pabean atau misalnya di sini contohnya di Indonesia gitu, pabean. Maka transaksi yang kita lakukan adalah bisa dikenakan PPN karena konsumsinya berada di wilayah negara pabean. Berbeda halnya apabila kita melakukan transaksi ekspor, yang mana ini adalah penyerahan transaksi barang dari satu negara ke negara lain. Misalnya kita melakukan produksi lalu menjual barang penyedap rasa makanan itu ke Malaysia, yang mana otomatis si konsumen ini akan mengkonsumsi barang tersebut di negara lain, maka ini tidak diberlakukan yang namanya PPN atau pajak penambahan nilai. Dikarenakan PPN atau pajak penambahan nilai ini diberlakukan apabila pengkonsumsian dari barang tersebut dilakukan di dalam wilayah negara pabean. And then selain mengataskan konsumsi dalam negeri, pembayaran PPN pun dia dibayarkan berdasarkan barang yang sudah dijual. Contoh misalnya, dalam sehari kita bisa menghasilkan 10 produk penyedap makanan. Lalu kita hanya bisa menjualnya 3 dari 10, maka PPN yang dibayarkan itu hanya berdasarkan barang yang kita jual atau jumlahnya 3 gitu. Jadi karena dia menggunakan mekanisme pengkreditan dalam pembayarannya, maka dibayarkannya pun berdasarkan barang yang
melakukan proses fabrikasi atau distribusi. Selain itu, PPN merupakan pajak yang pembayarannya tidak langsung. Jadi meskipun dikenakan beberapa kali, ini tidak menjadi beban kepada si PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi PPN ini bisa dialihkan bebannya kepada konsumen terakhir yang membeli produk yang dijual oleh si PKP ini. Nah, oke, PKP ini adalah pengusaha kena pajak ya. Jadi PKP ini merupakan orang pribadi atau mungkin badan usaha yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau mungkin melakukan ekspor atau impor dan semacamnya, yang mana itu adalah sebuah perdagangan. Nah, perdagangan yang mendagangkan barang kena pajak yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintah tahun 1983 yang sudah mengalami beberapa perubahan ya, yang tadi sebelumnya kita udah bahas di awal video. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui sedikit tentang dasar hukum pelaksanaan PPN dan tadi ada pembahasan juga ya terkait karakteristik dari PPN, maka selanjutnya kita mengetahui tentang pemilahan atau perbedaan barang-barang yang dikenakan PPN dan yang tidak. Dalam perdagangan, hampir semua barang kena pajak itu dikenakan PPN kecuali 4 golongan, yaitu yang pertama golongan barang yang diambil langsung dari sumber pengeborannya atau mungkin sumber pertambangannya. Contohnya seperti gas bumi yang diambil langsung dari tempat pengeborannya, maka ini tidak dikenakan PPN. Dan ada juga batu permata ya yang belum diolah ya, masih murni, yang belum dipotong, belum dipoles. Ini yang diambil langsung dari pertambangannya ini tidak dikenakan PPN. Dan kemudian ada juga kayak batu bara atau mungkin yang lainnya adalah gas bumi yang diambil langsung dari tempat pengeborannya. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah golongan makanan yang merupakan sumber pokok untuk masyarakat. Contohnya seperti beras, seperti gandum atau mungkin seperti sagu dan semacamnya yang merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Lalu golongan yang ketiga adalah makanan atau minuman yang disajikan oleh rumah-rumah makan atau restoran atau warteg ya, atau tempat-tempat catering lainnya yang disediakan oleh sebuah badan usaha, itu yang baik itu dikonsumsi secara langsung atau mungkin yang tidak, itu tidak dikenakan PPN. Lalu golongan yang keempat adalah seperti contohnya uang, emas, dan surat-surat berharga, itu tidak dikenakan PPN. Selain dari 4 golongan tadi, semua barang yang kena pajak itu dikenakan PPN gitu. Selain barang, ternyata jasa juga ada beberapa pelayanan jasa itu tidak dikenakan PPN teman-teman. Contohnya seperti jasa kesehatan ya, jasa medis seperti jasa dokter umum, dokter spesialis, itu tidak dikenakan PPN. Dan jasa dokter-dokter yang lain yang serupa yang masih tergolong jasa medis ya, kesehatan seperti jasa dokter hewan, dokter bedah ya, atau mungkin dokter-dokter yang lainnya. Dan selain jasa kesehatan juga ada jasa sosial yang tidak dikenakan PPN. Contohnya seperti jasa lembaga rehabilitasi, atau yang lainnya ada jasa panti jompo atau mungkin jasa panti asuhan, itu tidak dikenakan PPN. Dan yang lain-lainnya ada jasa pengiriman surat juga tidak dikenakan PPN. Ada juga jasa seperti jasa pendidikan, jasa keagamaan, itu tidak dikenakan PPN. Untuk tarif dari PPN sendiri adalah sebesar 10% dari setiap harga produk yang dibeli gitu. Jadi apabila kita membeli produk dengan harga misalnya Rp100, maka tarif PPN-nya adalah Rp10, dan kita wajib sebagai konsumen akhir ya, kita wajib membayar dengan Rp110 karena 10%-nya adalah pajak penambahan nilai. Namun pajak penambahan nilai ini dihitung 0% apabila transaksi yang dilakukan adalah transaksi ekspor atau penjualan ke luar negeri. Karena ketika kita menjual ke luar negeri, maka otomatis konsumsinya dilakukan di negara lain gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwasannya PPN ini adalah
pajak yang dikategorikan apabila pengonsumsian barang atau produk yang dibeli itu dilakukan di dalam negeri pabean, di dalam wilayah pabean. Kalau misalnya dilakukan ekspor, otomatis pengonsumsiannya itu ada di negara luar gitu, maka PPN tidak berlaku untuk transaksi jual beli dengan dalam skala ekspor ya. Mungkin cukup sekian ya pada kesempatan kali ini. Tadi kita udah bahas terkait dengan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan PPN, lalu ada sedikit pembahasan tentang karakteristik dari PPN, lalu barang dan jasa yang dikenakan dan yang tidak dikenakan oleh PPN, dan tarif yang tarif dari PPN ya, atau pajak penambahan nilai. Maka mungkin dengan ini saya akhiri ya pertemuan kita pada kali ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu dan berbagi ilmu bersama. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mungkin mengoreksi dari penyampaian saya yang ada kesalahan-kesalahan ya, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk colek-colek tombol like-nya dan di share ya apabila merasa bahwa video yang saya buat ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin belum kesempatan untuk menonton video yang saya buat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung, yang sudah nyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.